belajar tentang asal mula tradisi kandang Natal. Pada mulanya berawal dari Gresio, sebuah kampung kecil di pegunungan Italia, tempat di mana pertama kali dalam sejarah malam Natal ada palungan dan jerami, serta lembu dan keledai dirayakan oleh Santo Fransiskus Assisi pada tahun 1182 sampai 1226. Sebagaimana yang dilukiskan oleh Thomas Celano, penulis biografi Fransiskus Assisi pada tahun 1223. 2 pekan menjelang Natal, Fransiskus ingin mewujudkan kerinduannya untuk merayakan Natal di Gresio. Fransiskus ingin sekali merasakan aura suasana Bethlehem, malam yang kudus ketika Yesus sang penyelamat lahir ke dunia. Fransiskus sendiri telah mengunjungi tanah suci pada sekitar tahun 1219, di mana ia berziarah ke tempat kelahiran Yesus. Pengalaman ziarah itu membuat Fransiskus semakin mencintai dan kagum pada Kristus yang rendah hati. Senggembalian dari tanah suci itulah ia menjadi ingin sekali merasakan dan menyentuh misteri sabda yang menjadi daging dalam proses inkarnasi, yang menjelma sebagai bayi mungil di palungan, tersenyum damai menyambut segenap makhluk yang datang menyembahnya. Thomas Celano melukiskan bahwa Fransiskus mau merayakan adegan Natal dengan sebuah kerinduan hati yang mendalam. Aku mau melihat dengan mataku sendiri keadaan pahit dan fakta yang dideritaannya sebagai bayi. Bagaimana kan anak itu dibaringkan di dalam palungan dan bagaimana anak-anak itu diletakkan di atas jerami dengan didampingi lembu dan keledai. Di Gresio, Fransiskus meminta seorang sahabat yang dikasihinya, Yohanes, orang terpandang di Gresio, untuk mempersiapkan perayaan Natal. Palungan dan jerami disediakan. Lembu dan keledai dikirim ke tempat itu. Para warga berkumpul dengan membawa obor dan lilin. Cahaya bintang di langit turut menerangi malam itu. Jauh dari kesan komersil, suasana kelahiran dihayati dengan sungguh-sungguh. Digambarkan bahwa Natal di Gresio itu berlangsung penuh sukacita. Para saudara pengikut Fransiskus dan warga kampung bernyanyi dengan sukacita. Gresio menjadi Bethlehem baru. Fransiskus sendiri membacakan Injil dengan sukacita dan berkhotbah dengan hati yang berkobar-kobar. Fransiskus seakan melihat seorang bayi di palungan yang menghampiri dan membangunkannya. Disitulah kesederhanaan dihormati, kemiskinan dimuliakan, kerendahan hati dipuji.
segenap makhluk memandangkan kegembiraan Natal. Hati Fransiskus bersuka cita karena melihat bayi Yesus dalam palungan. Kesederhanaan Tuhan membuat hatinya sukacita. Penglihatan itu meninggalkan kesan mendalam. Fransiskus seakan-akan membangunkan Yesus yang lama tertidur dalam hati manusia, agar mereka sekarang merasakan sukacita dalam harapan sejati yang telah diperlihatkan Tuhan dalam diri bayi Yesus. Thomas Celano melukiskan bahwa di akhir malam Natal itu semua orang kembali ke rumah dengan penuh sukacita, memaknai Natal sebagai ungkapan kerendahan hati Allah. Itulah yang dihayati Fransiskus Assisi di kampung Gresio. Dan sejak perayaan Fransiskus inilah tradisi kandang Natal mulai dikenal dalam tradisi gereja. Di tempat malam Natal istimewa itu kemudian dibangun altar khusus sebagai warisan pesan damai dan simplisitas atau kesahajaan ilahi di hari Natal. Sampai sekarang tersedia sebuah galeri dekat gereja para Fransiskan di Gresio itu, di mana para persiaran dari berbagai negara dan wilayah dapat melihatkan kandang-kandang Natal dari versi berbagai negara. Kandang Natal menjadi salah satu bentuk usaha memberikan kesadaran kepada umat agar menjaga tradisi yang sudah berusia 800 tahun ini. Tanggal 2 Desember tahun 2019, Paus Fransiskus mengunjungi Gresio. Kala itu, Paus Fransiskus mendandatangi surat apostolik Admirabile Signum yang berarti tanda yang indah. Surat apostolik ini terisi dorongan untuk melestarikan tradisi pembuatan kandang Natal dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, rumah sakit, penjara, dan bahkan alun-alun kota. Pada waktu itu, Paus berkata, ketika pada hari Natal kita menempatkan patung bayi Yesus di palungan dan pemandangan kelahiran Kristus tiba-tiba menjadi hidup. Tuhan muncul sebagai seorang anak untuk kita ambil ke dalam pelukan kita. Paus Fransiskus kemudian melanjutkan bahwa di dalam kelemahan Yesus menyembunyikan kekuatannya yang menciptakan dan mengubah semua hal. Setelah kunjungannya ke Gresio ini, Paus ingin memberikan tanda lebih lanjut tentang perhatiannya pada tradisi iman ini. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah sudah mempersiapkan kandang Natalmu? Oke, sudah membuatnya juga. Sederhana dan gampang kok. Idenya diambil dari YouTube juga. Linknya ada di deskripsi ya. Bisa kalian lihat sendiri dan buat sendiri. Gampang kok. Dan hanya dari bahan kardus saja. Selamat mencoba. Selamat membuat kandang Natal sendiri.